Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu jenis jamur, yaitu kelompok jamur Zygomycotina. Kata Zygomycotina berasal dari dua kata, yaitu zygo dan mycotina. Zygo yang berarti zigot dan mycotina yang berarti jamur. Sehingga dapat dikatakan bahwa jamur ini berkembang biak menggunakan zygospora. Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri dari jamur Zygomycotina. Yang pertama, jamur ini hidup di tempat yang lembab seperti jamur lain pada umumnya. Yang kedua, membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zygospora. Yang ketiga, mempunyai hifa bercabang-cabang dan tidak bersekat atau kita sebut senositik dengan dinding sel tersusun dari zat kitin. Ada 3 tipe hifa sebagai berikut. Yang pertama, stolon, yaitu hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat dan menghubungkan dua kumpulan sporangium. Yang kedua, rhizoid, yaitu hifa yang menembus substrat untuk menyerap makanan. Yang ketiga, sporangiospor, yaitu hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangia yang berbentuk bulat atau globuler di bagian ujung-ujungnya. Reproduksi Zygomycotina ada atau dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara kawin seksual dan secara tidak kawin atau aseksual. Reproduksi aseksual pada Zygomycotina menggunakan spora vegetatif. Beberapa hifa akan tumbuh ke atas dengan ujung menggembung membentuk sporangium. Sporangium adalah struktur penghasil spora vegetatif. Sporangium yang masak akan berwarna hitam, kemudian pecah dan tersebar. Jika berada di lingkungan yang sesuai, spora akan tumbuh menjadi miselium baru. Reproduksi seksual pada Zygomycotina dilakukan karena hifa yang terdapat pada jamur Zygomycotina terdiri dari hifa jantan atau hifa positif dan hifa betina atau hifa negatif yang saling berdekatan. Hifa-hifa tersebut membentuk cabang hifa yang disebut dengan gametangium. Kedua gametangium ini mengandung banyak inti haploid. Dinding kedua gametangium kemudian pecah sehingga terjadi penyatuan plasma sel. Peristiwa ini disebut dengan plasmogami. Selanjutnya, inti haploid jantan bertemu dengan inti haploid betina yang disebut atau prosesnya disebut dengan kariogami dan terjadi peleburan sehingga terbentuklah zigot. Zigot membentuk kotak spora yang disebut zygosporangium dan sporanya disebut zygospora. Zygospora akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi. Zygospora mengalami penebalan dinding sel sehingga dapat bertahan pada kondisi yang kering selama berbulan-bulan. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, zygospora akan tumbuh dan membentuk sporangium.
Jika sporangium masak, dindingnya akan robek sehingga spora tersebar. Contoh lain dari Zygomycotina ini adalah yang pertama Rhizopus sp. Beberapa jenis Rhizopus adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rhizopus stolonifer merupakan jamur yang bisa tumbuh pada roti dan menyebabkan roti menjadi basi. Kemudian Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae merupakan jamur yang membantu dalam pembuatan tempe. Rhizopus nigricans mampu menghasilkan asam fumarat. Contoh selanjutnya yaitu Mucor mucedo. Jamur ini banyak ditemukan pada kotoran ternak. Pada struktur jamur mukor, antara sporangium dan sporangiospor dipisahkan oleh sekat menonjol yang disebut columella. Ada juga contoh yang lain yaitu Pilobolus. Jamur ini hidup pada kotoran hewan yang telah terdekomposisi. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.